Maksudnya Sering ya kalau jenuh ya. maksudnya itu kan rutinitas namanya yang frekuensinya tinggi Ya, sekali kan. betul. Jenuh sih sering ya. Jenuh sering. Ya, hari ini kita akan mencoba untuk wawancara dengan seorang tokoh arsitek nasional ya, yang udah banyak berkiprah nih, dengan Pak Oka nih Pak. Selamat siang Pak Oka. Gimana nih? Iya, selamat siang. Kali ini kita mungkin mau ngobrol-ngobrol lah, cerita yang ringan-ringan aja lah, karena jadi arsitek kan tiap hari udah pusing lah ya, udah kelojotan lah dengan proyek-proyek lah istilahnya kan. Udah bergadang juga ya, ternyata lulus kerja bergadang juga akhirnya. Nah sebenarnya saya mau tanya nih Pak Oka, dulu nih ceritanya nih, kenapa sih dulu ngambil jurusan arsitek? Dulu di SMA dapat pangsit apa sih? Dapat pikiran apa sih? Tiba-tiba kan anak SMA tuh kadang-kadang nggak kebayang ya. Dan zaman dulu mungkin edukasi tentang jurusan-jurusan itu kan masih samar-samar. Kenapa dulu bisa milih arsitek? Seneng gambar gitu atau seneng atau bapak kontraktor gitu mungkin Pak Oka bisa cerita sedikit Pak? Iya, oke. Ya, makasih. Ya intinya sebenarnya munculnya cita-cita sebagai arsitek itu ya SMA ya. Sebelumnya malah saya itu ingin jadi dokter sebenarnya. Waduh. Ingin jadi dokter dan itu dokternya spesialis ahli bedah jantung pula gitu. Waduh. Jadi cukup Spesifik ya. Spesifik dan sangat berbeda dengan bidang arsitektur ya. Tapi ketika saya mulai banyak menyukai gambar ya, suka melihat bangunan ya, kemudian mulai mencintai yang namanya ilmu bangunan gitu kan. Ya, kebetulan namanya arsitektur dan dari namanya saja sebenarnya sudah ada selling point ya. Artinya cukup unik untuk dipelajari dan membuat orang penasaran apa sih arsitektur itu gitu ya. Kata arsitektur itu kan jarang kita sebutkan kalau tidak kita bicara tentang arsitektur gitu ya. Jadi itu yang membuat penasaran, oke lah coba masuk arsitektur. Itu sih sebenarnya ya. Ya, kenapa nggak FSRD aja Pak? FSRD Kan bukan bangunan, suka bukan gambar. Oh jadi karena ada bangunannya. ada bangunan, Jadi ini ya daya tariknya di situ ya berarti ya. Nah kebetulan juga ayah itu teknik sipil kan pendidikannya, sehingga beberapa kali sempat lihat ketika ayah itu Proyek lah ya. berkegiatan di pekerjaannya dulu itu lihat gambar-gambar bangunan. Nah sudah mulai menyenangi, melihat, menikmati. Influence-nya dari bapak ya, dari ayah ya. Ya akhirnya didukung dengan kemampuan dalam menggambar ya, arsitektur kayaknya yang terbaik. Jadi memang pengaruh orang tua dalam hal menentukan jurusan itu memang penting ya. Jadi anaknya emang mungkin sering lihat-lihat papanya ke proyek-proyek gitu. Iya. Jadi seneng gambar, ngelihatnya gedung gitu ya, bangunan ya. Jadi akhirnya tarik. Jadi seakan ada panutan gitu ya. Betul. Ya. Tanpa diberi nasihat akhirnya mengikuti gitu kan. Biasa terjadi gitu kan di keluarga. Ya, hanyutnya ke sana gitu ya kan. Dan juga kan nggak sepenuhnya 100% teknikal ya. Kalau mungkin teknik sipil kan matematikanya, fisikanya kan emang luar biasa ya. Tapi kalau arsitektur kan dia 50-50 lah, ada genit-genitnya dikit lah desainnya. Tapi ketika dulu memilih juga belum sampai terpikirkan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi yang terpikirkan hanya menggambar bangunan, mendesain bangunan, itu saja. Bahwa di dalamnya perlu ada aspek sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Itu kan di dalam. Apalagi terkait dengan sustainability development segala macamnya itu sama sekali belum ada. Jadi yang penting gambar unik, menarik, dan bangunan bangunan tentunya. Ya soalnya anak-anak SMA tuh kan banyak yang nggak kebayang ya. Sampai hari ini pun banyak anak SMA mungkin nggak kebayang karena mungkin sosialisasi setiap jurusan ya, terutama jurusan arsitek ini juga taunya kayak apa nggak kebayang mereka gitu. Oke, zaman S1 waktu kuliah dulu biasanya banyak cerita nih. Ada cerita nggak ngapain aja? Misalnya cerita yang aneh-aneh ya. Begadang nih, terus udah begadang capek-capek, begadang tidur, ngimpinya udah selesai nih kerjain tugas, pas melek kertas masih kosong. Pernah nggak yang model-model gitu tuh? Iya tentunya banyak ya, selama 4 tahun itu ya pasti pengalaman sangat beragam ya, suka dukanya ya. Ada yang ingat nggak kira-kira? Yang teringat tentunya
baru tahu ya ternyata hari itu bisa suatu saat bisa siang terus gitu ya. Karena malamnya kok nggak ada. Tanggalan ikut hitam semua ya. Seperti itu. Jadi baru sadar ketika kita nggak punya waktu lagi nih, kalau nggak dikerjakan sekarang ya harus selesai gitu. Jadi ya udah, yang harusnya tidur jadi harus melek gitu ya. Jadi itu yang ciri khas ya, ciri khas teringat ya di perkuliahannya waktu itu di arsitektur seperti itulah. Kayaknya ciri khas semua anak desain begitu ya. Dan itu sampai sekarang ya. Sampai hari ini juga. Sampai sekarang ya, tapi ya nggak sampai sama sekali nggak tidur gitu ya. Tapi tidurnya sedikit itu iya gitu ya. Kalau dulu sampai 2 malam dulu saya pernah. Sama sekali nggak tidur. Terus dopingnya apa tuh Pak Oka? Nggak ada doping, semangat aja. Kopi gitu nggak? Nggak, saya nggak minum kopi, saya nggak merokok, ya. Sama sekali nggak merokok. Tapi ya semangat aja untuk bisa selesai gitu ya. Ya mungkin energi dari Tuhan gitu. Tambahkan gitu ya. Dari alam semesta ini ya. Suntik, ngeri ini suntikannya langsung dari tata surya ini kayaknya. Ya memang ya itu ciri khas sih semua anak desain, bahkan yang fashion pun juga mereka juga ya ada fase-fase harus ngejar deadline dan bergadang. Iya, karena begini, kegiatan merancang ini atau merencanakan satu bangunan dan desain itu kan butuh inspirasi ya. Nah, ketika inspirasi itu belum ada gitu ya, moodnya belum muncul, ya kita nggak bisa berhenti. Kita harus nyari kan, mikir gitu ya. Nah, itu yang kita nggak bisa tentukan kapan hadirnya. Jadi tidur dulu gitu mungkin ya? Ya, seringkali terjadinya justru di keheningan gitu ya. Di suasana yang senyap gitu. Tiba-tiba oh ya wangsitnya datang. Iya gitu. Jadi ya sudah, itu yang memang ini ya, bagian dari dunia arsitektur ya. Udah gitu udah nyari wangsitnya lama. Produksi gambarnya juga zaman itu manual dong. Iya. Oke, zaman sekarang kan udah pakai alat bantu ya, komputer udah canggih banget. Hanya saja karena kita tidak membayangkan pada saat itu. Saya tidak membayangkan sama sekali bahwa sekarang ini bisa seperti ini teknologinya. Artinya ya pada saat itu enjoy saja ya. Ya pada saat itu ya segitu-segitu aja ya. Nggak ada perbandingan. Jadi itu yang sudah terbaik dan itu cukup terbantu dengan mesin gambar kan pada saat itu ya. Dan gambar kan sangat menolong lah. Gambar gitu ya. Tapi ya banyak sekali cerita-cerita yang menyedihkan ketika mesti dikupas ini. Asistensi ke dosen kemudian disalahkan, menggambar ulang, itu sudah biasa. Dan memang karena no choice tadi, ya sudah, memang itulah. Jadi ya kita harus gambar ulang. Zaman dulu. Sedih, iya, tapi ya itulah. Ya, itulah. Ya apa boleh buat ya. Arsitektur ya. Dan mungkin zaman dulu ketolongnya sama rugos ya, orang-orangan ya, pohon-pohon, stempel gitu. Betul. Ya. Tapi kan dulu rugos itu juga bukan murah ya. Termasuk mahal juga. Ya. Artinya kalau terlalu banyak rugosnya juga boros juga gitu ya. Jadi memang ya yang paling praktis dan efisien manual ya. Betul. Ya memang itulah suka dukanya ya. Ya. Ya kalau zaman dulu makanya orang zaman dulu karena serba manual ya. Mungkin secara otak juga lebih sharp ya, karena skala kan kita mau nggak mau manual ya, nggak pakai bantuan komputer ya, mengskalakan gambar lah. Ketika kita switching dari 1/100 ke 1/500 atau ke 1/20 kan otak semua yang translate ukuran dari itu ke penggaris kita kan sebenarnya. Kalau sekarang kan tinggal ketik skala 1, sekian kali komputer yang kerja. Jadi dulu itu memang bebas ya, pikiran kita tuh bebas karena nggak ada perbandingan. Enaknya itu dibanding dengan yang sekarang ya. Saat ini kan mereka membandingkan dengan yang lalu seperti itu, bagaimana gitu kan, repot sekali gitu kan. Nah, jadi mestinya mereka yang sekarang ini, teman-teman yang sekarang baru lulus, yang baru-baru ya, bersyukur sekali lah ya. Teknologi itu kemudahannya sangat luar biasa ya. Dan kalau membandingkan dengan yang lalu yang memang sudah pernah ada, ya itu luar biasa. Lompatannya ya. Waduh, luar biasa. Jadi ya artinya jangan sampai disia-siakan teknologi yang sudah luar biasa tapi kalau hasilnya nggak maksimal. Bukannya jadi orang jadi punya kecenderungan untuk malas ya Pak Oka. Nah, kan Pak Oka gimana nih? Kan ngajar juga nih sekarang. Iya begitulah, saya seringkali ngasih nasihat lah ke mahasiswa gitu ya.
saya lebih suka memberikan nasihat yang lebih membangun soft skill ya daripada hard skill ya. Kalau hard skill kan bisa dipelajari dari berbagai sumber kan, tapi kalau soft skill akan lebih bisa diingat dan diingat dan dimengerti dengan cepat kalau ada orang yang menjelaskannya, orang dekat yang menjelaskannya. Betul. Nah, kalau dosen dengan mahasiswa kan dekat gitu ya. Betul. Nah, itu mereka bisa saling lebih percaya gitu. Gitu. Nah, Pak Oka nih, ceritanya nih habis lulus nih, langsung kerja atau kuliah lagi langsung atau nganggur dulu nih? Oh. Lampiasin kan tidurnya ngutang nih. Gimana tuh? Ya dulu kan saya memang nggak tahu ya, ada keinginan untuk segera selesai begitu ya. Karena ingin segera selesai maka semuanya saya rencanakan gitu ya. Makanya kemudian bisa selesai 1 semester sebelum standarnya begitu. Dan memang ketika itu begitu selesai, bahkan sebelum wisuda saya juga sudah mendapatkan pekerjaan begitu ya di Bandung pada saat itu. 1 tahun saya bisa bekerja di sana, kemudian ya banyak pengalaman saya dapat ya ketika menjadi asisten arsitek ya, dengan keluh kesahnya, dan bekerja siang malam juga ternyata sama dengan kuliah gitu ya. Jadi nggak kaget juga pada saat itu gitu. Hanya saja yang mengagetkan adalah kenapa profesi ini kok jadi membuat kegiatan hidup itu menjadi nggak terencana gitu ya, semuanya serba di luar dugaan gitu. Seringkali sudah direncanakan begini harus selesai, ternyata nggak selesai gitu ya, terus harus nambah lagi waktunya, malam harus kerja. Bahkan saya pernah tidur di kantor pada saat itu. Beberapa kali tidur di kantor karena memang belum selesai. Bagaimana kalau belum selesai? Rasanya nggak mungkin kan kita meninggalkan pekerjaan yang belum selesai gitu ya. Ya seperti itu. Ya itu awal ya, awal sebagai staf asisten arsitek. Ya pernah jenuh nggak Pak? Maksudnya ya kalau jenuh ya. Maksudnya itu kan rutinitas yang frekuensinya tinggi sekali kan? Betul. Jenuh sih sering ya. Jenuh sering. Nah untungnya di dunia arsitektur itu kita kan selalu menghadapi satu hal yang berkaitan dengan desain ya. Desain itu sangat dekat dengan estetika. Estetika itu adalah keindahan. Keindahan itu membuat kita menjadi senang gitu ya. Sehingga kadangkala refreshingnya itu justru melihat karya sendiri gitu ya. Jadi ketika jenuh lihat karyanya, kok asik ya gitu ya. Jadi itu yang membuat menjadi muncul semangat lagi gitu ya. Jadi senang, semangat lagi, stres lagi gitu. Jadi memang jadi siklusnya emang gitu ya. Begitu gitu ya. Itu untungnya di dunia arsitektur begitu. Tapi nggak pernah ini kan, karena begadang mulu nih, mungkin hidup nggak teratur jadinya ya kan, makan nggak teratur itu. Pernah ini nggak? Pernah. Sakit yang terhebat saya yang terhebat? semester 7. Buset. Semester 7 kan semester 8 selesai kan, semester 7 skripsi ya? Karena sebelum tugas akhir kena MAH itu. Dan itu penyakit yang sudah biasa lah di kalangan mahasiswa arsitektur. Judulnya telat makan lah intinya. Ya, mahnya itu luar biasa, melilitnya luar biasa sampai saya malam-malam itu ya sendiri ya, menggeliat gitu ya, kesakitan ya. Zaman itu udah ada ini kan obat minum kan. Iya, tapi kan prosesnya bisa segera ini ya gitu. Jadi itulah yang saya rasakan ketika itu, wah luar biasa ini kok sakit sekali ya. Sakitnya itu sakit yang seperti ditusuk-tusuk begitu, dan disitulah saya pikir kayaknya makan memang harus ya dipaksakan gitu. Harus saya harus disakitkan dulu emang karena bandel kali. Kan kadang-kadang kita berasanya nanggung ya Pak Oka. Jadi aduh nanggung nih, gambar dikit lagi nih, terus akhirnya ketunda-tunda, tiba-tiba langit udah hitam tuh telat makan siang kan. Iya, jadi lupa. Memang ternyata lapar itu kalau ditunda-tunda hilang laparnya. Hilang, tapi kan nggak bener. Tapi nggak bener. Kan membutuhkan itu. Iya, dia udah minta sebenarnya, kena skip harus gitu kan. Iya. Harus dipaksakan. Ya. Jadi memang jadi arsitek tuh pertempurannya di 2 alam ya. Iya, satu pertempuran mencari ide, satu pertempuran jangan lupa makan. Kenikmatannya begitu. Nah, pas udah kuliah nih, udah tahu belum arsitek nanti kalau habis lulus ngapain aja nih Pak Oka nih? Oke. Ya tentunya saat itu kan SMA ya.
artinya ya sama sekali belum tahu ya mau bagaimana nantinya setelah menjadi arsitek begitu ya. Jadi intinya ingin belajar tentang bangunan, dan itu kebetulan namanya arsitektur begitu ya, dan tanpa ada keinginan untuk kemudian melakukan apa di kemudian hari gitu, tapi ya dinikmati saja pada saat itu sih. Jadi sama sekali belum ada gambaran mau kerja di bagaimana dan di mana dan sebagainya. Even pas lagi kuliah juga nggak kebayang ya. Lulus mau ngapain ketika gitu. sudah mulai kuliah. Jadi ini kan sudah terpilih nih, udah memilih ya, Udah nyemplung nih. Betul, nyemplung. Nah, disitulah mulai bisa membayangkan, oh nantinya begini, nantinya begitu, bekerjanya bagaimana dan sebagainya. Itu sudah mulai terbayangkan karena yang diajarkan pada saat itu berbagai teori dan kemudian penerapannya di kegiatan dunia arsitektur ya tentunya. Jadi mulai terbayang lah gitu, pada saat itu. Kebayangnya gimana tuh? Apakah lulus ya ikut kerja dulu di konsultan atau mau kerja di developer? Atau langsung S2? Ya sebenarnya di awal-awal sama sekali juga nggak kebayang ya. Nah mulai detik-detik terakhir sebelum lulus, tugas akhir mulai ya. membayangkan setelah ini mau kemana ya gitu ya. Kemana, sudah mulai diajarkan pada saat itu bahwa lulus dari kuliah S1 itu bisa bekerja sendiri atau mau bekerja dengan orang untuk mendapatkan pengalaman. Itu sudah mulai pada saat itu ya di semester-semester akhir. Dan memang dulu sempat disampaikan oleh dosen bahwa awal sebelum bekerja sebagai arsitek itu sebaiknya ikut magang dulu gitu ya, ikut praktek kerja dengan arsitek yang senior gitu untuk belajar bagaimana berarsitektur dalam penerapannya ya, bukan teori-teori saja gitu. Jadi ya cita-citanya ya sudah mulai terbentuk kan setelah lulus kerja dengan orang dulu dah, belajar gitu ya saat itu gitu. Jadi lulus dulu 4 tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun ya? 4 tahun saya sebenarnya ya, kebetulan semesternya kan dulu 9 semester ya. 9 semester? 9 semester Jadi, karena 160 SKS. Oh, SKS juga lebih banyak ya zaman dulu ya? Nah, tapi kebetulan saya bisa lebih cepat 1 semester, jadi 8 semester dengan 160 SKS. Sekarang kan 8 semester lebih 144 SKS. Nah inilah saudara-saudara pemirsa, inilah panutan kita. Ya, jadi emang kuliah juga harus harus disiplin ya, biar mungkin karena dosen saya mulai bosan lihat saya, ingin cepat, ayo buruan cepat selesaikan, ayo biar cepat selesai gitu.